Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama, marilah senantiasa kita tak bosan untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga di masa pandemi ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup, menikmati hidup, berbagi kehidupan atau berbagi manfaat dengan sesama. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya. Amin. Pemirsa yang berbahagia, perkenankan di sini saya mohon izin untuk berbagi sesuatu atau berbagi informasi yang saya dapatkan dari berbagai literasi, berbagai media terkait manfaat sholat. Seperti yang kita tahu bersama, sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban yang harus ditunaikan seperti sholat, zakat, puasa bulan Ramadan, naik haji, berbakti pada orang tua, dan sebagainya. Tapi ibadah yang paling penting, yang paling utama dari ibadah yang lain adalah sholat. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad SAW, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan ketahuilah bahwa mengingat Allah atau sholat itu merupakan ibadah yang lebih besar atau lebih utama dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut yakinlah bahwa sholat itu bukan hanya baik untuk kehidupan kita secara batin, tapi juga secara lahir. Yakinlah bahwa apapun perintah Allah, larangan Allah yang diberikan kepada kita dan kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan, akan berbuah baik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Izinkan di sini saya menyampaikan tentang manfaat sholat. Lebih utama lagi tentang manfaat sehat dalam gerakan sholat. Gerakan sholat yang pertama adalah takbiratul ihram. Pada gerakan ini, tubuh kita diminta untuk berdiri tegak jika kita mampu. Jika tidak, maka kita diminta duduk. Dan jika tidak mampu lagi untuk duduk, kita diminta untuk berbaring. Ini menandakan bahwa sholat memang kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh digantikan dengan apapun. Baik, pada gerakan ini, saat tubuh kita lurus, maka
peredaran atau jalur peredaran darah akan sangat lancar. Kemudian pada gerakan takbir tangan ke samping telinga itu akan membuat otot bahu meregang, kemudian sendi-sendi juga bergerak. Gerakan ini memperlancar peredaran darah yang kaya akan oksigen, getah bening, juga menguatkan otot lengan serta mencegah terjadinya permasalahan persendian. Kemudian pada posisi berdiri itu juga terjadi titik tumpu badan pada telapak kaki, di mana posisi tersebut membuat titik-titik akupunktur di kaki mengalami penekanan, dan itu baik untuk kesehatan. Gerakan yang kedua adalah gerakan ruku atau 90 derajat ya. Posisinya 90 derajat, di mana posisi ini, posisi jantung dan otak itu sejajar. Posisi ini menjadikan peredaran darah di bagian tubuh kita lebih terjamin, lebih lancar. Kemudian pada posisi ini juga tangan yang bertumpu pada lutut akan memberikan efek relaksasi. Gerakan ruku juga melatih kemih untuk mencegah terjadinya gangguan prostat. Kemudian untuk gerakan selanjutnya adalah i'tidal. Pada gerakan ini terjadi semacam senam perut gitu ya. Senam perut ini ditengarai bermanfaat sekali untuk pencernaan. Jadi waktu i'tidal berdiri sejenak langsung sujud, itu ada proses senam perut. Kalau sekali mungkin nggak terlalu berefek, tapi kalau kita sholat ada berapa rakaat, sehari berapa rakaat, itu insya Allah banyak sekali efeknya untuk kesehatan pencernaan. Posisi selanjutnya adalah posisi sujud. Posisi sujud ini sangat unik itu karena pernah diteliti oleh profesor neurologi dari Amerika Serikat bahwa ada saraf otak yang hanya bisa teraliri darah dengan posisi ini. Hanya sesaat, memang dia butuh darah itu hanya sesaat, dan ini hanya pas pada posisi sujud. Ini membuat otak lebih fresh, lebih cerdas, dan bisa bekerja secara normal. Posisi sujud adalah posisi menungging yang bertumpu pada lutut, kemudian kedua tangan, dan sedikit bagian depan kaki dan juga dahi. Khusus ibu-ibu, posisi ruku dan posisi sujud ini sangat baik untuk kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya yakni posisi duduk iftirasi atau duduk di antara dua sujud, dan juga ini nanti sama dengan duduk tahiyat atau duduk tasyahud ya, tasyahud awal, tasyahud akhir. Pada posisi duduk ini terjadi penekanan di dinding perut sejajar dengan ginjal, sehingga ginjal lebih terjamin fungsinya secara normal atau ginjal bisa lebih sehat. Gerakan ini saat sujud juga terjadi relaksasi di otot-otot dan saraf pangkal paha. Kemudian juga terjadi tekanan di atas ujung kaki yang menjadikan telapak kaki terpenuhi dengan darah ya. Itu menyehatkan juga untuk telapak kaki, titik akupunktur tadi. Kemudian juga kelenjar keringat menjadi aktif yang diakibatkan dari pertemuan antara lipatan paha dan betis. Ini mengaktifkan kelenjar keringat
sehingga otot juga lebih lentur, juga bisa bekerja dengan seimbang dan melancarkan peredaran darah di kaki. Jika dilakukan dengan benar juga, artinya kita sujud bisa agak berlama-lama begitu, maka posisi ini sangat baik untuk kaum pria. Artinya untuk kesuburan atau reproduksi bagi pria. Kondisi ini diakibatkan adanya penekanan sesaat atau efek pijat sesaat pada kandung kemih oleh tumit dan juga pada prostat atau kelenjar kelamin dan juga saluran vas deferens atau saluran menghubungkan dengan kantung sperma. Gerakan yang selanjutnya yang terakhir adalah gerakan salam. Pada gerakan ini seperti halnya kita berolahraga atau pemanasan sebelum kita mengawali olahraga, kita terkadang menggerakkan kepala itu ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Gerakan ini selain untuk melancarkan peredaran darah ke muka, ke otak, juga membuat relaksasi di bagian leher. Gerakan ini juga mengencangkan otot wajah akibat tarikan yang dilakukan. Jadi kalau salam, usahakan salam yang penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saatnya menahan, kemudian baru ke kiri juga ada saatnya menahan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali apabila dalam penyampaian ini masih banyak informasi yang kurang lengkap atau mungkin bahkan informasi yang tidak tepat. Sekali lagi, semangat saya adalah semangat berbagi informasi. Yang paling penting adalah mari kita jalankan perintah Allah yang sangat mulia ini, yang sangat baik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat ini dengan sebaik mungkin. Dalam kondisi apapun, dimanapun. Jangan pernah tinggalkan sholat, utamanya sholat 5 waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.